Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rika Aprilia Pratiwi dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 6C. Di sini saya akan sedikit memaparkan terkait dengan hasil baca saya dengan tema atau dengan judul buku Hakikat Penelitian Kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang dilakukan secara ilmiah, di mana peneliti itu sebagai instrumen kunci. Menurut Moleong, mengidentifikasi ciri-ciri penelitian kualitatif antara lain sebagai berikut. Yang pertama, latar alamiah. Yang kedua, lebih mementingkan proses. Yang ketiga, manusia sebagai instrumen. Yang keempat, teori dari dasar. Yang kelima, deskriptif. Yang keenam, analisis data secara induktif. Yang ketujuh, desain bersifat sementara. Yang kedelapan, hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama. Yang kesembilan, analisis data dilakukan sejak awal. Selanjutnya terdapat beberapa jenis penelitian kualitatif, yaitu yang pertama itu adalah etnografi, yang kedua studi kasus, yang ketiga studi dokumen, yang keempat pengamatan alami, yang kelima fenomenologi. Nah, adapun langkah-langkah penelitian kualitatif itu yaitu yang pertama, langkah pertama mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Yang kedua, suatu masalah merupakan suatu keadaan yang menyebabkan seseorang bertanya-tanya, berpikir, dan berupaya menemukan kebenaran yang ada. Langkah kedua, pembatasan masalah yang dalam penelitian kualitatif sering disebut fokus penelitian. Selanjutnya, langkah ketiga, penetapan fokus penelitian. Langkah keempat, pengumpulan data. Langkah kelima, pengolahan dan pemaknaan data. Langkah keenam, pemunculan teori. Langkah ketujuh, pelaporan hasil penelitian. Nah, adapun unsur-unsur desain penelitian kualitatif. Dalam penyusunan desain penelitian kualitatif, Bogedan dan Biklen memberikan petunjuk sebagai berikut. Nah, yang pertama itu menentukan fokus penelitian. Yang kedua, menentukan paradigma penelitian. Yang ketiga, menentukan kesesuaian paradigma dengan teori. Selanjutnya, menentukan sumber data lokasi pada responden. Yang selanjutnya, menentukan tahap-tahap penelitian. Selanjutnya, menentukan instrumen penelitian. Selanjutnya, rencana pengumpulan data dan pencatatannya. Selanjutnya, rencana analisis data. Selanjutnya, rencana logistik. Selanjutnya, rencana mencapai tingkat kepercayaan akan kebenaran penelitian. Selanjutnya, merencanakan lokasi tempat penelitian yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, menghormati etika penelitian. Selanjutnya, rencana penulisan dan penyelesaian penelitian. Nah, adapun validitas desain penelitian kualitatif. Yang pertama adalah strategi untuk meningkatkan validitas. Yang kedua, subjektivitas dan refleksivitas. Selanjutnya, subjektivitas dan interpersonal. Selanjutnya, strategis untuk meningkatkan refleksivitas. Selanjutnya, teori dalam penelitian kualitatif. Semua penelitian bersifat ilmiah. Oleh karena itu, semua peneliti harus berbekal atau berbekal teori. Adapun teorisasi dalam penelitian kualitatif seperti yang dikemukakan oleh Bungin 2011 sebagai berikut. Yang pertama ada teori dedukatif, yang kedua ada teorisasi indukatif. Selanjutnya, masalah dan fokus masalah. Mengidentifikasi masalah penelitian merupakan kegiatan melakukan spesifikasi persoalan-persoalan yang ada untuk diteliti, mengembangkan dasar-dasar kebenaran untuk melakukan penelitian tersebut, dan mendeskripsikan pentingnya penelitian terhadap pembaca yang berminat terhadap hasil penelitian tersebut. Yang pertama itu adalah topik
masalah, tujuan, dan rumusan masalah penelitian. Yang kedua, poin kedua adalah prasyarat untuk meneliti masalah penelitian. Yang ketiga, bagaimana menulis masalah penelitian. Yang keempat, bagaimana menulis masalah penelitian. Yang kelima, rumusan masalah penelitian. Nah, fokus masalah. Masalah dalam penelitian kualitatif dinamakan fokus. Pada dasarnya, perumusan masalah menurut Lincoln dan Guba dalam Leksi Jet Maleong 2002 bergantung pada paradigma apakah yang dianut oleh seorang peneliti, yaitu apa ia sebagai peneliti, evaluator, atau sebagai peneliti kebijakan. Sumber masalah dalam penelitian kualitatif yaitu yang pertama, saran dari dosen. Yang kedua, literatur teknis. Yang ketiga, pengalaman pribadi dan profesi. Kedua pengalaman ini sering menjadi sumber penentu masalah penelitian. Adapun prinsip-prinsip perumusan masalah adalah yang pertama, prinsip yang berkaitan dengan teori dari peneliti hendaknya senantiasa menyadari bahwa perumusan masalah dalam penelitiannya didasarkan atas upaya menemukan teori dari dasar dan sebagai aturan utama. Yang kedua, prinsip yang berkaitan dengan maksud. Yang ketiga, prinsip hubungan faktor. Yang selanjutnya, prinsip yang berkaitan dengan kriteria inklusi, eksklusi. Selanjutnya, prinsip yang berkaitan dengan bentuk dan cara perumusan masalah. Yang selanjutnya, prinsip sehubungan dengan posisi. Selanjutnya, prinsip yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk rumusan masalah. Yang pertama, ada 3 bentuk perumusan masalah dalam penelitian kualitatif, yaitu yang pertama adalah bentuk perumusan masalah secara diskusi. Yang kedua, bentuk perumusan masalah secara proporsional. Yang ketiga, bentuk perumusan masalah secara gabungan. Selanjutnya, populasi dan sampel. Pengertian populasi dan sampel. Kata populasi, population, juga disebut universum, universe, dan universe of discourse. Definisi populasi yang sejalan dengan konsep kualitatif diantaranya adalah yang pertama itu Gregory de Jailani 1998. Secara lebih tajam mengartikan populasi sebagai keseluruhan. Populasi sebagai keseluruhan objek yang relevan dengan masalah yang diteliti. Yang kedua itu populasi adalah jumlah total dari seluruh unit atau elemen di mana penyelidik tertarik. Yang ketiga, menurut Kongelasi dan Taylor, populasi adalah keseluruhan unsur yang diteliti. Selanjutnya, populasi dapat berupa organisme, orang atau sekelompok orang, masyarakat, organisasi, benda, objek peristiwa, atau laporan yang semuanya memiliki ciri harus didefinisikan secara spesifik dan tidak secara mendua. Menurut Robert B. Burns 2000 dalam Jam Aan 2017. Sampel. Konsep sampel dalam penelitian adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara representatif. Teknik pengambilan sampel. Tujuan pengambilan sampel adalah untuk memperoleh gambaran deskriptif tentang karakteristik unit observasi yang termasuk di dalam sampel dan untuk melakukan generalisasi serta memperkirakan parameter populasi. Kekuatan dan kelemahan teknik sampling snowball. Teknik sampling snowball memiliki kekuatan yaitu mampu menemukan responden yang tersembunyi atau sulit ditentukan, serta mampu mengungkapkan hal-hal yang spesifik atau yang tabu dalam dunia sosial. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.